Izin Pak, perkenalkan nama saya Niko Simanjuntak dari dengan NIM 11S24041 dari Prodi Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum pemrograman prosedural saya. Di sini pertama itu kita buka modelnya. Di sini tugas satunya itu yaitu toko yang dirintis Ucok dan Butet sejak dulu sudah semakin berkembang menjadi entrepreneur yang cita-citakan sejak dulu sudah terwujud, namun tidak cukup sampai di sana. Akhir-akhir ini Ucok sedang memikirkan suatu ide besar untuk menarik minat pelanggan. Kemudian Butet hadir dengan hasil riset yang dilakukan beberapa minggu terakhir. Butet terinspirasi dari beberapa toko online yang penjualannya bisa mencapai ratusan buku per bulannya. Kemudian Butet memberitahu Ucok bahwa toko yang mereka rintis harus memberikan layanan dan penawaran terbaik bagi pelanggannya. Dari riset yang dilakukan Butet, penawaran terbaik dapat diwujudkan melalui pemberian diskon. Setelah dipikir-pikir, pemberian diskon merupakan ide yang luar biasa. Ucok pun setuju dari hasil diskusi yang mereka lakukan. Maka didapatkan kesimpulannya. Yang pertama itu, setiap pembelian buku di atas 50.000 akan diberi potongan harga sebanyak 5%. Dua, setiap pembelian di atas atau sama dengan 100.000 maka akan diberi potongan harga 10%. Dan tiga, setiap pembelian di atas 500.000 akan diberi potongan 15%. Nah, untuk mewujudkan ide cemerlang ini, Ucok dan Butet memerlukan bantuan kita untuk membangun sebuah program. Jadi langsung saja ke programnya, ke kodenya. Di sini saya buat pertama itu, sini head filesnya itu library untuk kasus utama itu kasus scan. Di sini kita masuk ke kodenya. Di sini kita masuk di sini st include dia di sini library untuk scan f dan print f-nya. Di sini integer main-nya. Di sini fungsi utama untuk mengeksekusi pertama kali dalam menjalankan programnya. Di sini kita buat integer jumlah buku karena kita buat integer itu karena jumlah buku itu bilangan bulat, tidak berkoma. Seperti tidak mungkin buku jumlahnya 2,5 atau 2, sekian. Maka kita buat integer bilangan bulat seperti 2, 3, 5 atau 10. Dan kita di sini buat float untuk harga per bukunya, total harga, diskon, dan total bayarnya. Karena harga per buku itu menggunakan bilangan desimal seperti 2,5, 2.500 seperti itu. Dan sini input jumlah buku dan harga per bukunya. Di sini kita buat scan F. Di sini D ini untuk menampilkan bilangan bulat nanti. Dan kita buat di sini jumlah buku, dan ini persen F ini akan menampilkan bilangan desimal, angka desimal. Nah, di sini untuk menghitung total harganya kita buat total underscore harga sama dengan itu jumlah buku dikali harga per buku. Nah, misalnya jumlah buku total harganya itu kan misalnya jumlah bukunya 2 dan harga bukunya itu 10.000, maka 2 kali 10 itu 10.000, nantinya total harganya akan menjadi 20.000. Di sini kita tidak membuat tanda kali seperti seperti huruf X. Di sini kita membuat tanda seperti ini untuk bahasa pemrogramannya. Nah, di sini lanjut kita untuk menentukan diskon berdasarkan total harganya. Nah, if total harga lebih besar 50.000. Nah, di sini jika harganya lebih besar dari 50.000, maka diskonnya itu 0,15 atau 15% dikali total harganya. Nah, di sini juga misalnya total harganya lebih besar sama dengan 100.000, maka diskonnya itu 0,10 dikali total harga atau 10% dari total harganya. Nah, di sini juga ada total harganya jika lebih dari 50.000, diskonnya itu 5% dikali total harganya. Nah, untuk menghitung total yang harus dibayar itu, total bayar itu setelah untuk membayar total bayarnya itu sama dengan total harga dikurang diskon. Misalnya harga barangnya ini 50.000, diskonnya itu misalnya minta 15%, terus dikurang diskonnya. Di sini untuk output hasilnya kita buat diskonnya lebih besar dari 0, kita buat print F, persen 2F akan menghasilkan dua bilangan desimal, angka desimal. Nah, kemudian di sini kita buat print F jika tidak ada diskonnya, maka nanti outputnya akan menghasilkan garis putus-putus seperti ini. Dan di sini
total bayarnya juga akan kita buat di sini persen dot 2F akan menghasilkan angka desimal nanti. Di sini kita buat return on, artinya programnya sukses. Kodenya sudah sukses. Nah, kita coba untuk menjalankannya. Kita masukkan satu C sorry min O kita masukkan tes, kita masukkan input yang dia pada modul tadi. Nah, di sini dibuat jumlah bukunya 5 dan harganya 50.000. Di sini kita coba. Nah, jumlah bukunya 5 dan harganya tadi 50.000. Nah, diskonnya di sini yang huruf putih ini, di sini jumlah harga diskonnya dan ini total yang harus dibayar. Nah, jadikan di sini tadi 50.000 harganya dan dikali 5 itu jadi 250.000. Nah, tadi seperti ini tadi diskonnya dikali total harganya tadi, maka dapat diperoleh diskonnya 25.000. Maka total yang harus dibayar itu 225.000. Dan sesuai dengan output yang ingin diharapkan. Nah, kita masuk ke example 2. Karena penawaran yang sangat menarik, keesokan harinya Bontor kembali ke toko untuk membeli buku cerita Rakyat Nusantara sebanyak 3 dengan harga per bukunya adalah 50.000. Maka Ucok akan input pada program baris pertama jumlah buku yaitu sebanyak 3 dan harga buku yaitu 5.000. Nah, kita masukkan lagi, kita buat tes, kita masukkan jumlah bukunya 3 dan harga bukunya tadi 5.000. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, karena tadi di sini total harganya kurang dari 50.000 maka tidak ada diskon, maka harganya 15.000. Nah, kita masuk ke tugas kedua itu. Nah, pada tugas kedua, pada hari Senin kemarin saat perjalanan ke rumah sakit untuk menjenguk temannya, Ucok bertemu seorang ahli gizi. Dalam perjalanan, Ucok berbincang bersama sang ahli gizi tersebut. Ucok ingin tahu lebih banyak mengenai makanan 4 sehat 5 sempurna yang sudah menjadi kampanye kesehatan sejak dahulu. Dari perbincangan bersama sang ahli gizi, Ucok mengetahui banyak hal baru, yaitu yang pertama itu makanan pokok atau staple food biasanya memiliki kandungan karbohidrat yang bermanfaat sebagai sumber energi bagi tubuh. Kentang, sagu, gandum, ubi, singkong atau jagung merupakan jenis makanan pokok. Kedua itu lauk, pauk atau side dishes merupakan bahan makanan yang mengandung kadar protein tinggi. Protein dapat diperoleh dari 2 jenis makanan, yakni nabati dan hewani. Dan ketiga itu sayuran, atau vegetables, memiliki kandungan serat yang cukup tinggi sehingga baik untuk menjaga kesehatan saluran pencernaan. Dan empat itu ketika kita mengonsumsi buah atau fruits, suplai energi dapat bertambah dengan cepat. Tambahan tenaga ini sangat penting untuk menghadapi jadwal yang padat. Dan susu atau milk menjadi pelengkap dalam makanan 4 sehat 5 sempurna yang merupakan tambahan nutrisi. Kandungan susu yaitu kalsium yang bermanfaat untuk menjaga kesehatan tulang. Selain itu, sang ahli gizi juga menyimpulkan menu makanan 4 sehat 5 sempurna tersebut. Yang pertama itu 1, apabila kamu hanya makan makanan pokok, maka you need side dishes. Nah, kamu ingin lauk pauk. Dan di sini yang kedua itu apabila kamu hanya makan makanan pokok dan lauk pauk, maka you need vegetable. Kamu butuh sayur-sayuran. Dan 3, apabila kamu makan sayur, atau good, baik. Apabila kamu mau makan buah, very good, sangat baik. Dan apabila kamu nambah susu itu sempurna atau perfect. Nah, setelah mendengarkan penjelasan ahli gizi itu, Ucok jadi ingin mengembangkan sebuah program yang menampilkan kategori menu makanan 4 sehat 5 sempurna tersebut. Nah, tugas kita itu membantu Ucok untuk mewujudkan keinginannya itu. Di sini example 1 itu jika Ucok kita masuk ke sebelum itu kita masuk ke kodenya. Di sini kodenya kita buat seperti tadi. Kita buat ini terlebih dahulu. Ini adalah library-nya untuk fungsi scanf dan printf. Ini adalah integer main-nya, ini adalah fungsi utama untuk ini akan dieksekusi pertama kali saat menjalankan program. Dan sini kita buat integer level. Nah, integer bilangan bulat. Nah, membaca input level dari pengguna. Kita buat di sini scanf, di sini %d akan menghasilkan bilangan desimal. Bilangan bulat. Nah, sini menampilkan kategori makanan berdasarkan level. Di sini kita buat switch dalam kurung level. Ini untuk akan menjalankan case-case nanti, memilah case-nya dan menjalankan case sesuai yang kita tujukan, yang kita
perintahkan. Nah, sini pertama kita buat case 1 tadi kita buat print F karena tadi di sini dibuat makanan pokoknya itu staple food, kita buat di sini staple food. Dan kan tadi juga dibilang, jika kalau hanya makanan pokok maka kita buat unit side dishes, kamu butuh lauk pauk. Nah, kita buat di sini unit side dishes. Kemudian tadi kita masuk tadi ke keseruannya itu lauk pauk merupakan, di sini kita buat kodnya staple food. Staple food tadi kan di sini yang ada di case 1 kita buat lagi di case 2. Nah, terus kita tambahin side dishes. Nah, di sini kita buat unit vegetable. Kita butuh sayuran. Nah, di case 3-nya sini tadi karena butuh sayuran kan, print F kita buat di sini vegetables, dan yang kedua itu lauknya, dan ketiga tadi makanan pokok. Dan tadi di sini di case yang ketiga itu apabila kamu makan sayur maka baik, kita buat di sini good. Dan di case 4 tadi kita butuh juga kita tambahkan buah-buahan. Nah, di sini kita buat pertama fruits, dan tadi sayur-sayuran di case 3, dan di case 2 di sini tadi di case 2 dan case 1 itu staple food. Dan tadi di pertengkaran kelima ini apabila kita memakan buah maka very good, kita buat di sini temannya very good. Nah, di case 5 ini kita tambahkan milk, dan ini sesuai case 4 tadi, tinggal kita menambahkan milk dan mengganti ini yang paling terakhir ini, print F yang terakhir ini jadi perfect. Defaultnya kita buat print invalid default. Jika tidak ada maka nanti akan memunculkan invalid input. Nah, kita buat di sini later on, artinya programnya berhasil, programnya tidak error. Nah, kita coba menjalankan programnya. Kita buat gcc 2.c min. Nah, kita lihat modulnya. Di sini tadi diinginkannya jika Ucok memilih modul level 1 maka ia akan input 1 pada program. Nah, kita masukkan angka 1. Nah, di sini tadi pilihannya 1, maka kemudian program akan menampilkan 2 baris keluar baris pertama. Di sini sesuai dengan output yang diharapkan staple put yang unit di staple put, dan kamu butuh unit side dishes atau kamu butuh lauk, karena dia memilih 1 tadi yang kita buat di case 1 dia akan menampilkan ini. Nah, kita buat lagi input yang pada modul. Nah, kita buat case, kita buat angka 3. Nah, dia akan menampilkan vegetable side dishes table food good. Nah, di sini di ketiga kita buat vegetable side dishes table food. Nah, di sini tadi karena kita masukkan 3 maka dia akan menampilkan nah, di sini maka dia akan menampilkan case seperti case 3 tadi. Nah, kita kemudian sesuai dengan output yang diharapkan tadi. Kita masuk ke tugas yang ketiga. Di sini menjadi seorang entrepreneur adalah suatu kebanggaan bagi Ucok. Kegiatan Ucok setiap harinya, Ucok mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun manajemen operasi untuk pengadaan produk baru, memasarkan serta mengatur permodalan operasi. Dari pagi hingga sore, hari Ucok sibuk mengelola toko yang dibuka olehnya Butet. Pada malam harinya, Ucok lebih suka menemani Poltak sang adik untuk bermain sambil belajar. Hari ini Ucok dan Poltak belajar mengenai operasi perhitungan, yaitu penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Pertama, mereka harus menginisialisasi atau set nilai bilangan pertama untuk setiap operasi. Untuk penjumlahan adalah 0, pengurangan adalah 0, dan untuk perkalian di set 1 supaya hasil perkalian berikutnya tidak 0. Nah, kedua,
mereka memilih operan apa yang akan digunakan. Ketiga, mereka akan memasukkan bilangan kedua yang akan dioperasikan. Setelah itu, maka akan ditampilkan keluaran berupa total bilangan yang dihasilkan sesuai dengan operan yang dipilih. Ucuk dan poltak berencana operasi perhitungan ini akan dibuat dalam sebuah program C. Oleh karena itu kita harus membuat program. Nah, yang di sini operasi perhitungan akan berakhir bila melakukan input kurang dari 5 kali atau memasukkan input -1. Nah, kita masuk ke kodenya. Sini seperti biasa tadi add files-nya itu library scan f dan printf itu. Sini juga untuk dieksekusi pertama kali dalam menjalankan programnya. Sini kita buat cara operator. Operator ini berupa perkalian, penjumlahan, pengurangan dan perkalian. Nah, di sini kita integer bilangan ini untuk memasukkan bilangan nanti dan hasilnya memasukkan hasil dan untuk menjumlahkan hasil nanti. Nah, di sini inisialisasi nilai awalnya berdasarkan operatornya, kita masukkan printf. Nah, nanti akan muncul di outputnya masukkan operator, penjumlahan, pengurangan, perkalian. Di sini perkaliannya kita tidak menggunakan seperti huruf X, karena perkalian di program seperti ini. Nah, ini akan scanf akan menghasilkan bilangan. Nah, di sini kan jika operator atau penjumlahannya hasilnya itu dimulai dari 0, dan jika operatornya itu pengurangan, hasilnya itu dimulai dari 0. Dan juga kalau operatornya itu perkalian, maka hasilnya dimulai dari 1, karena setiap bilangan yang dikalikan dengan 0 maka hasilnya 0. Nah, di sini jika tidak ada, maka nanti akan menghasilkan di outputnya bertuliskan operator tidak valid. Nah, di sini loopnya untuk menerima input dan melakukan operasi. Kita buat UL1 printf. Nanti akan ada perintahnya memasukkan bilangan. Akan menghasilkan di sini kita buat %d ini untuk menghasilkan bilangan bulat nanti. Nah, di sini jika kita nanti memasukkan angka bilangan -1, maka dia secara manual akan berhenti, dan jika akunnya ini lebih besar sama dengan 4, maka secara otomatis akan berhenti. Nah, di sini operator plus hasilnya akan menghasilkan bilangan seperti pengurangan dan perkalian. Nah, di sini kita printf %. Di sini akan menghasilkan hasilnya nanti. Nah, sini untuk menghasilkan hasil akhirnya keluar, kita buat printf %c akan menghasilkan bilangan bulat nanti. Sini seperti biasa return 0 menandakan bahwa programnya tidak error. Di sini kita masukkan menjalankan programnya. Kita buat gcc 02 03.c. Nah, kita masukkan teks. Nah, di sini kan dibuat tadi masukkan operator. Kita memilih penjumlahan, pengurangan atau perkalian. Nah, di sini kita lihat modelnya. Di sini diperintahkan kita penjumlahan dan angka 1. Nah, kita masukkan penjumlahan. Nah, maka tadi kita masukkan angka 1. Nah, maka nih 0 ditambah 1 hasilnya 1. Nah, kita masukkan lagi bilangannya angka 2. Kita masukkan angka 2. Nah, maka tadi hasil yang pertama tadi ditambahkan dengan hasil yang pertama ini ditambahkan dengan hasil yang baru kita masukkan. Maka hasilnya 3. Nah, kemudian kita buat -1. Kita buat -1. Nah, ini otomatis berhenti dia. Berhenti. Karena tadi di sini kan jika bilangannya dimasukkan -1 maka berhenti. Nah, kita masukkan lagi, kita tes lagi. Nah, di sini di contoh kedua kita masukkan perkalian. Sini kita buat perkalian, baru kita masukkan angka 2. Nah, maka 1 dikali 2 itu hasilnya 2. Maka terus kemudian kita masukkan angka 3. Dan menghasilkan angka 6, karena tadi hasil dari bilangan yang pertama kita masukkan pertama kali itu dikalikan dengan angka yang barusan kita masukkan, jadi hasilnya 6. Kemudian kita masukkan angka 5.
Maka jika kita masukkan ke angka 5, dia akan mengalihkan hasil dari sini tadi 6 dikali 5, maka hasilnya 30. Nah, kemudian kita masukkan angka yang keempat itu angka 1. Nah, maka hasilnya tetap 30 karena dikali 1. Hasil ini dikalikan dengan angka yang baru kita masukkan, 1. Misalnya 30. Seperti itu, hanya itu yang bisa saya sampaikan dalam video saya. Jika ada kata-kata yang tidak jelas atau salah paham, mohon maaf. Terima kasih.